rahmat yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita bisa sama-sama kembali berkumpul di Masjid Rasulullah ini untuk melanjutkan kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Jadikan majlis ini majlis yang khair, amin, barakah. Amin. Jadikan salah satu sebab kebahagiaan kita di dunia hingga di akhirat kelak. Amin ya Allah. Amin. Baik, seperti biasa setelah pembacaan Fatihatul Jamiah kita lanjutkan dengan kajian kita Risalatul Jamiah yang buah karya dari Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Sebagaimana? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa ankum. Wa yajibu an yakhdhuba qa'iman mutatahhiran masturatal awrah. Wa yajibul julusu bainahuma qauma fauqa tuma'ninatis shalah. Baik, ini masuk kepada apa? Wajib. Kewajiban khutbah. Ya. Kemarin rukun khutbah. Apa rukun khutbah ada berapa? Rukun khutbah semak. Dengerin, ya. Ada 5. Wasiyah bitaqwa Allah, ya. Alhamdulillah wassalatu ala nabi wal wasiyah bitaqwa. Ini alhamdulillah bersalawat kepada Nabi dan wasiat bitaqwa. Harus ada dalam khutbah pertama dan khutbah kedua. Kemudian qiraah ayatul Quran fi ihdahuma. Membaca satu ayat dari Al-Quran di salah satunya. Kalau belum baca di khutbah pertama, maka wajib baca di khutbah kedua. Tapi kalau sudah baca di khutbah pertama, tidak wajib di khutbah yang kedua. Kemudian doa lil mu'minin wal mu'minat. Ini ada satu amalan. Siapa mau fulusnya banyak, rezekinya makmur, ketika khutbah kedua baca ya Ghani ya Mughni, ya Ghani ya Mughni 40 kali. Setiap 10 tambahkan kalimat Aghnini ya Ghani ya Mughni, ya Ghani 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 Mughni, Aghnini. Itu setiap Jumat. Di khutbah kedua sudah masuk doa Allahumma ighfiril mu'minin wal mu'minat, ini baca atau sebelumnya. Yang penting di khutbah kedua. Nah, doa itu mustajab hari Jumat. Yang pertama antara azan dan qomat. Tutup mulutnya. Tutup mulutnya. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kalau lagi muat, tutup mulut. Doa mustajab di hari Jumat. Antara khutbah pertama dan khutbah kedua dibaca Sayyidul Istighfar. Antara azan dan qomat doa mustajab. Kemudian ba'dal asar setelah salat asar yang sebut waktu Fatimiyah di hari Jumat mustajab doa baca salawat Nabi Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Nah, setiap Jumat ini amalan, kalau buat fulus kan semuanya mau, ya buat rezeki nih. Baca ya Ghani ya Mughni, wahai Allah yang maha kaya dan memberikan kekayaan. Mughni, ngapain takut miskin, punya Tuhan yang maha kaya, ya enggak? Nah, itu baca ya Ghani ya Mughni, ya Ghani Mughni pas khutbah kedua 40 kali. Setiap 10 tambahkan kalimat Aghnini. Sudah ijazah dengan Habib Salim Asy-Syadri. Ya, baca. Nah, khusus dan di Jumat terakhir bulan Rajab, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, ya, 35 kali ya. Ada amalan-amalan sedikit pendek tapi barakah. Ya, maksudnya rezeki kita berkah. Nah, itu sedikit tambahan. Nah, syaratnya orang khutbah Jumat bagaimana? Mutatahhiran, dalam keadaan bersuci. Dulu ada kejadian di Jakarta, Ustadz udah bergelar SAG, sarjana agama,
Udah khutbah selesai, pas waktunya mau sholat, saya mau wudhu dulu. Kenapa? Batal. Nah, kalau batal nggak sah khutbahnya. Jadi syarat sahnya khutbah Jumat harus dalam keadaan mutatahhiran, bersuci. Yang gelarnya dikejar ilmunya apa? Ini ilmu dasar ini. Ya. Nanti Ustaz Sani dia ceramah besok di khutbah Al-Muhajirin insyaallah. Mutatahhiran harus wudu, dalam keadaan suci, hadas kecil, hadas besar kamunya. Suci. Masturul aurah. Yang kedua, masturul aurah. Nanti kecuali ada satu keadaan yang sangat genting, nggak ada air. Nah, kalau nggak ada air berarti tayamum ya. Bagaimana keadaannya kalau khatib? Tayamumnya berapa kali? Tayamumnya harus 2 kali. Untuk khutbah 1 kali, nanti mau sholat tayamum lagi. Jadi 2 kali. Itu perkecualian, itu keadaan darurat. Ya, tayamum. Tapi kalau ada normal, ada air, sehat, nggak ada apa, masih ada penggantinya, harus suci. Enggak bersuci dalam keadaan berwudu. Masturul aurah, syarat yang kedua, masturul aurah, tertutup auratnya. Karena seperti sholat ini, khutbah ini, ya, bukannya sah tidak sahnya karena makanya harus tertutup auratnya. Wa yajibul julus bainahuma wa tuma'ninatis shalah, dan wajib duduk di antara 2 khutbah. Antara khutbah pertama dan khutbah kedua harus diselingi dengan duduk. Ukurannya berapa? Fawqa tuma'ninatis shalah. Tuma'ninatis shalah kadarnya apa? Subhanallah. Yang disebut tuma'ninah dalam salat apa? Sukun ba'da harakah haitsu yastaqil kullu 'udwin mahalla bi qadri subhanallah. Ada. Enggak itu kita salat kan wajib tuma'ninah dalam ruku, tuma'ninah dalam i'tidal, tuma'ninah dalam sujud, tuma'ninah di antara 2 sujud. Nah, itu ukurannya berapa? Seukuran orang membaca subhanallah. Duduk, kalau duduk nih, kita punya dahi sudah nempel di tempat sujud, udah nempel subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Udah baca itu dalam keadaan tenang, sudah dapat tuma'ninah. Nah, ini tuma'ninah dalam duduk di antara 2 khutbah, di atas itu. Nanti kalau subhanallah tambahin subhanallah alhamdulillah. Nah, itu sudah dapat. Dan yang afdal membaca sayyidul istighfar, seukuran membaca sayyidul istighfar dan al-ikhlas. Kalau bisa al-ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Nabi dalam judul dan mikul lahad. 3 kali atau 1 kali minimal berdiri. Baru khutbah kedua. Atau baca yang paling bagus tadi sayyidul istighfar. Rajanya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika ma stata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u dzambi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu doa mustajab. Jadi kita yang kalau doa mustajab bagaimana? Waktunya mustajab. Doa kita diterima. Minta ampunan. Ini semua dosa kita nih. Kita dapat musibah, dapat ini cobaan gara-gara dosa. Makanya yang paling bagus kita minta ampunan sama Allah, istighfar, mohon ampun. Kalau udah diampuni dosa kita, rezeki gampang, musibah dicabut, diangkat. Jadi istighfar itu paling bagus, istighfar. Duduk di antara 2 sujud, duduk di antara 2 khutbah, si khatib saya istighfar atau baca kulhu, kita pun sebagai jamaah mustami'in baca juga istighfar, ya, baca kulhu juga, ya. Nah, kita masuk lagi tutup. Ya, baca istighfar lagi, baca istighfar, ya, minta ampun sama Allah. Ya. Terus, wassalatul jum'ah wal mualah. Wal mualah. Apa syarat mualah? Mualah itu berkesinambungan antara khutbah pertama sama khutbah kedua. Jaraknya nggak boleh terlalu lama berhentinya. Udah tadi baca paling banyak, paling panjang baca kulhu.
baca sajdah istighfar. Ada lagi riwayat lain baca salawat Nabi, ya. Makanya sebagian khutbah khatib duduk di apa? Ketika duduk, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan salawat lebih afdal daripada istighfar, ya. Jadi bagus. Ada, saya pernah dengar dari Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih di hadis salat Nabi bainal al-julus bainal khutbatain. Terus wassalatul jumu'ah wassalatul jamaah. Wa salatul janazah fardu kifayah. Nah, ini masalah salat berjamaah. Apa hukumnya salat berjamaah? Di sini dikatakan salat jamaah dan salat jenazah fardu kifayah. Isma'na fardu kifayah. Kullu muhimin qasadu tahassulah min ghairi ayyatamiru man fa'ala. Kullu muhimin qasadu tahassulah min ghairi ayyatamiru man fa'ala. Fi Zubat. Ya, apa arti fardu kifayah? Iza fa'ala al-ba'd kharaj saqat al-haraj 'anil baqin. Jika dilakukan oleh sebagian, maka gugur kewajiban yang lain. Nah, berjamaah nih. Ini pendapat mengatakan fardu kifayah di lingkungan ini, di RW ini atau kelurahan Tanah Raja. Kalau nggak ada yang bersolat berjamaah di Masjid Nur Sobah ini, maka dosa semuanya. Minimal 2 orang, imam sama makmum 1 orang minimal. Kalau nggak ada yang melakukan sholat berjamaah di Tanah Raja ini, di masjid ini kan udah jadikan tempat berjamaah di sini. Nggak ada yang berjamaah, zuhur atau asar, gimana? Dosa satu kampung. Maka ada satu riwayat sampai Rasulullah mau bakar itu rumah. Nah, saking afdolnya berjamaah, ya, bukannya sholat. Jadi hukumnya bukan fardu ain, bukan. Nah, kalau fardu ain kita repot semuanya. Ada yang uzur, ada yang sakit, ada yang, makanya Islam. Tapi ada pendapat yang sahih lagi, sunnah muakkadah. Sunnah, makanya ada di Ibn Qasim itu 2 pendapat. Satu pendapat yang mengatakan fardu kifayah, satu pendapat menyatakan sunnah muakkadah, sangat-sangat dianjurkan. Tapi ini pendapat kuat ini. Jadi salat jenazah fardu kifayah. Ya. Hadis Nabi nyatakan, "Ma min thalatha fi qaryah wa la badwin la taqum fihi al-jamaah illa istahwaza 'alaihim asy-syaitan." Ini hadisnya nih. Kenapa fardu kifayah? Tidaklah 3 orang dari satu desa. Cuma ada 3 orang nih. Ya, di satu kampung atau satu desa tidak didirikan salat berjamaah, maka syaitan menguasai mereka. Kalau nggak ada yang sholat berjamaah, kalau nggak ada barakah, syaitan yang menguasai. Makanya diangkat imam satu. Siapa imamnya? Tinggal siapa yang azan, siapa yang apa? Jadi makmum. Subuh full nggak sih? Berapa baris? Subuh baris. Satu baris. Ada full? Satu baris. Jadi kalau misalnya dia darurat, keadaan kayak cuaca, kita nggak bisa, umpama tidak ada orang, gimana kok? Dosa, makanya harus ada, walaupun lagi hujan lagi apa. Kalau ditakhir boleh, zuhur udah panas terik, nggak ada payung lagi. Nah, sekarang kan ada payung, ada AC, nggak ada alasan. Kalau zaman dulu PC apa blok tanahnya sampai itu sangat hujan besar, ya enggak, cuaca ekstrim. Nah itu boleh, tapi itu zaman dulu, orang rumah jauh-jauh. Kalau sekarang ini dekat-dekat gini. Makanya la yusalli jar masjid illa fil masjid. Tidak sempurna atau tidak sah tetangga masjid kecuali sholatnya di masjid. Sholat jamaah jaga itu. Ya, kemudian sholat jenazah. Jenazah juga fardu kifayah. Terus lanjut. Wal aidani wal kusufani wal witr. Sunanun muakkadah. Adapun salat Idain, apa Idain? Idul Fitri dan Idul Adha. Wal kusufan, salat gerhana matahari dan gerhana bulan. Kalau gerhana matahari namanya
kusufus syams. Usolli sunnatan li kusufis syams. Kalau rembulan, gerhana bulan, usolli sunnatan li khusufil qamar. Khusuf, kha, ya. Kemarin gerhana matahari itu, ya, berapa hari lalu itu. Ada sebentar tuh, sore-sore itu. Saya lihat matahari kok bisa kelihatan seperti bulan begitu. Ternyata gerhana itu, ya. Oke. Gerhana salat hari raya Idul Fitri Idul Adha, salat gerhana matahari, gerhana bulan, wal witrun, dan salat witir, sunanun muakkadat, adalah salat sunnah-sunnah, adalah salat-salat sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Ya. Ini ada kaidah nih, rumus nih, anak kasih ente nih, tulis nih, ya. Semua sholat yang dianjurkan berjamaah, maka lebih afdol, maka lebih utama daripada sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah. Kecuali sholat tarawih, walaupun sunnah berjamaah, tetapi kedudukannya dia di bawah sholat rawatib. Itu rumus tuh. Semua sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, termasuk ini Idul Fitri, apalagi setahun sekali ini. Idul Fitri setahun sekali, Idul Adha setahun sekali, sangat-sangat dianjurkan. Dia disunahkan berjamaah. Gerhana matahari, gerhana bulan, sunnah berjamaah. Apalagi istisqa, sholat minta hujan, sholat sunnah berjamaah. Maka sholat-sholat itu lebih utama dibandingkan sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah. Di luar daripada rumusan ini, kecuali salat tarawih, walaupun dia disunahkan berjamaah, tetapi kedudukannya di bawah rawatib, di bawah qobliyah dan ba'diyah. Kadang-kadang orang Ramadan ba'diyah isya nggak sholat, pas tarawih dia sholat, dia kejar yang tidak utama, padahal yang utama ditinggalin. Yang 2 rakaat setelah isya itu lebih afdal daripada tarawih yang 20 itu. Nah, apalagi bulan Ramadan, sunnah kayak wajib kayak 70 kali lipat, ya. Nah, itu sunnah, ya. Nanti di sini disebut witir. Witir juga sunnah muakkad menurut mazhab, kecuali pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Indah Hambali ada sholat witir termasuk fardu ain. Karena hadis Nabi, man lam yutar falaysa minna. Siapa yang tidak sholat witir tidak termasuk golongan kami, tidak diakui sebagai umat. Apalagi ahlul bait, habaib, syarifah, itu masuk kategori autiru ya ahlul Quran. Salat witirlah wahai ahli Quran, maksudnya ahlul bait. Ustaz itu hukumnya jadi wajib. Kalau buat awam mesti sunnah muakkad. Ahmad bin Hanbal bilang wajib, jangan tinggalin witir, ya. Yang sempurna berapa? 11. Yang paling sedikit 1 rakaat. Ada kelas-kelas sekakar, orang pelit, bakhil. Orang bakhil 1 rakaat witirnya. Jangan tunggu Ramadan kalau sholat witir, tiap hari witir. Adnal kamal, yang mendekati sempurna minimal 3. Nah, 3 tuh. Ya, Rasulullah baca surah 3 rakaat tersebut, Sabbihis, Kuliah, Kulhu, Al-Falaq, An-Nas, rakaat terakhir. Ya. Yang afdol bagaimana? Fasal wala fasal. Boleh tata cara 3 rakaat 1 salam, boleh sekaligus, boleh 2 salam. Dan yang 2 salam lebih afdol, lebih utama dibandingkan yang 1 salam. Dulu ada kejadian tuh, ya, di mana tuh? Orang sholat witir biasanya 3 rakaat langsung 1 salam. Ada satu orang ulama datang, ustaz, dipersilakan jadi imam. Dia bikin 2 rakaat salam, baru 1 rakaat salam. Rakaatain, usolli rakaatain minal witri. Ya, usolli rakaatain minal witri, harus bilang minal. Saya sholat 2 rakaat dari sholat witir. Witir itu artinya ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11 itu namanya witir. Autiru. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil 1, suka yang ganjil-ganjil. Nah, kalau makan korma tuh sunnah 3, 7 kan gitu.
Ya, karena sunnah witir maka 99. 17. Banyak, bukan 11. Ya, bagi sempurna witir 11 rakaat. Ya, itu. Jadi ini sholat, dia sholat dua salam, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Yang satu salamnya bagaimana? Usolli rakaatal witri. Yang tadi usolli rakaataini minal witri, yang 2 rakaat. Yang 1 rakaat usolli rakaatal witri. Kalau imam sebut imamah, kalau makmum sebagai makmuman. Kalau sholat sendiri ada anillahi ta'ala. Menurut Indana Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i, sholat witir bagusnya sholatnya sendiri. Kecuali Ramadan, kecuali bulan Ramadan sunnah berjamaah, ya. Dan tidak kunut dalam mazhab Syafi'i kecuali nanti pertengahan Ramadan sampai akhir. Tapi indah Malik, mazhab Maliki, witir itu apa? Kunut, ya. Kunutnya setiap dalam witir, ya. Jadi kalau mazhab Syafi'i witir itu subuh, ya, subuh sholat witir, dan hanya kunut itu cuma pertengahan Ramadan aja. Tapi mazhab Maliki setiap hari sunnah kunut di dalam sholat witir. Jadi kalau mazhab Maliki kan dia nggak witir, nggak kunut, ya itu salah. Kalau ngaku Maliki harusnya witir, sholat witirnya, kunut di witirnya setiap hari, setiap malam. Kalau kita hanya di pertengahan Ramadan disunatkan kunut, tapi nanti sholat subuh kita kunut setiap hari. Ya. Sunnah muakkad, ya, disebutnya sunnah ab'ad, ya. Ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Apa sunnah ab'ad? Sunnah yang jika ditinggalkan dianjurkan sujud sahwi. Mau sengaja ataupun lupa, kita lupa nih, oh tadi nggak kunut, tadi nggak tahiyat awal, gimana? Disunahkan sujud sahwi, karena seolah-olah sholat kita ada yang bolong, maka ditambah dengan sujud sahwi. Nah, itu Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Absi dapat nasihat dari gurunya Habib Abu Bakar bin Abdul Atas. Ya Ali, dia udah permisi nih, udah menuntut ilmu, udah selesai, mau permisi, mau pulang. Dia diberi nasihat sama Habib Abu Bakar bin Atas. Jangan, pertama berbaktilah engkau sama orang tuamu. Yang kedua, pertama amalkanlah ilmumu. Yang kedua, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Dan yang ketiga, jangan tinggalkan witir dengan jumlah yang sempurna, itu 11 rakaat. Nah, dan di situ ada surah-surahnya. Al Habib Ali dapat ajaran dari Abu Bakar supaya membaca surah setelah Al-Fatihah ayat kursi. Ya, Al-Fatihah ayat kursi. Di sini ada tulis. Ya. Pertama ayat kursi di rakaat pertama. Ayat kursi setelah Al-Fatihah, ya. Ayat kursi Al-Kafirun 4 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Baca Al-Kafirun 4 kali sama dengan khatam Quran. Baca Al-Ikhlas 3 kali seperti khatam Al-Quran. Baca ayat kursi seperti khatam Quran. Di rakaat yang keduanya baca Zalzalah, Izazul 2 kali, Al-Hakumut Takasur 6 kali. Itu sampai 6 rakaat, sampai 8 rakaat. 1 2 salam, 1 2 salam. Ya, 1 rakaat yang pertamanya ayat kursi, kuliah kulhu, kuliah 4, kulhu 3. Di rakaat yang keduanya Zalzalah sama Al-Hakumut Takasur. Zalzalah 2 kali sama dengan khatam Quran. Al-Hakumut Takasur 6 kali sama dengan khatam Quran. Jadi banyak tuh. Jadi, seperti riwayat seperti itu, bukan kulhu doang. Kuliah. Ya. Itu sampai 8 rakaat. Adapun 3 rakaat yang terakhir setelah Al-Fatihah Sabbihis. Rakaat yang kedua kuliah. 3 rakaat yang terakhir kulhu falaq an-nas. Baru baca Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus, Subhanal. Jadi doa witir itu Subhanal Malikul Quddus yang pertama, yang kedua pelan, yang ketiga dianjurkan agak volumenya lebih tinggi.
Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus, Subhanallah, Rabbuna Rabbul Malaikatir Ruh, Jallatis Samawati wal Ardi. Itu menurut sunnah Nabi, riwayat. Baru ada doa-doanya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, ada pun sholat sunnah, rawatib, qobliyah, ba'diyah. Itu dibagi dua. Ada muakkad, ada ghairah muakkad. Apa arti muakkad? Lam yatrukun Nabi safaran wala hadaran. Tidak pernah ditinggal sama Nabi Muhammad dalam keadaan musafir ataupun dalam keadaan di negerinya, nggak keluar kampung, nggak keluar daerah. Ketika di daerahnya ataupun beliau keluar daerah musafir, Nabi Muhammad tidak pernah tinggal. Apa itu? 10. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini nggak pernah tinggal. 10 rakaat. Ini sunnah muakkad. Sangat-sangat dianjurkan, jangan ditinggal. Adapun ghairah muakkad, sebelum zuhur tambah 2, setelah zuhur tambah 2, jadi dua-duanya itu ghairah muakkad. 4 gitu ya. Sebelum asar 4, sebelum maghrib 2, setelah maghrib tambah lagi ya 2 atau 6 ya. Jadi biasanya sholat awabin sebelumnya. Sebelum isya 2, setelah isya tambah lagi 2. Itu ghairah muakkad. Jadi semuanya berapa? 24 rakaat. Coba subuh 2. Kalau subuh nggak boleh tambah. Salat fajar cuma 2 rakaat. Rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya, dan hanya 2 rakaat. Jangan ditambah-tambah. Ya, kalau kecuali antum mau pisah tahiyatul masjid sama sunnah wudu. Ya enggak? Udah wudu, selesai sunnah tahiyat masuk masjid. Saat masjid. Atau salatnya di rumah, selesai sunnatul wudu rakaatain. Baru ke masjid, masuk ke masjid, salat tahiyatul masjid rakaatain, baru salat fajar rakaatain. Boleh gitu. Tapi sebab afdolnya yang utamanya indiraj, digabung. Ya, salat tahiyatul masjid wa sunnatul wudu, salat sunnatul fajar wa tahiyatul masjid wa sunnatul wudu rakaatain lillahi Allahu akbar. Jadi 3 salat dalam 2 rakaat. Itu yang lebih afdol. Nah, alam nasyrah, alam tarot suratnya kalau bisa. Atau kuliah qulu tambah. Ya, sama itu. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma udiya Musa wa Isa wa ma udiya nabiyina min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu muslimun. Itu amalannya Habibul Haddad di rakaat yang pertama fajar. Tambahkan di rakaat yang kedua, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illa iyyah. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu. Apa? Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illa iyyah. La nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallu faqul syahadu bi anna muslimun. Itu amalannya Habibul Haddad dalam salat fajar. Ya. Dalam hadis dikatakan man hafiza al-alam wa alam hafiza min al-alam. Siapa yang menjaga alam nasyah dan alam tarah dalam salat fajar, selamat dari segala penyakit. Jadi kalau mau sehat, jaga tuh alam nasyah sama alam tarah dalam salat fajar. Dan itu salat lebih bagus daripada dunia dan isinya. Nabi Muhammad salatnya di rumah. Karena salat itu menarik rezeki. Tapi rumahnya Rasulullah di samping masjid, dekat baina baiti wa minbari raudhah min. Kalau orang antara Riki, kalau nggak, ini nggak pernah, udah cepet lagi, udah azan langsung komat, jarang zikir, itu masjid. Minimal subhanallah bihamdi subhanallah azim astagfirullah 100, biasain itu. Jadi subuh itu bagusnya diakhirkan, mau dekat ke terang itu sebelum isya itu lebih afdol dibandingkan awal subuh. Baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 ya. Azan, sini azan cepet bib. Ya, paham ya? Pada rawatib salat duha. Salat fajar 2 rakaat. Kemudian zuhur jadi bukan 2 tapi sebelum zuhur jadi 4. Nah, berapa? 4 tambah 2. 8 10. Sebelum asar 4 bagusnya. Berapa?
12, 16 ya. 14, Hah? 14, 4, 8. Sebelum subuh 12. Tambah sebelum asar 4. 16, Hah? 16, 16. Sebelum maghrib 2. 18, 18. Setelah maghrib 6. 24, Hah? 24, 24. Sebelum isya 2. 26, 26. Tambah setelah isya 2 atau 4. Hah? 28, 28. Hampir 30. Kalau antum mau sholat sunnah aja, itu di situ aja udah keren. Pahala semua. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. 2 rakaat. Man sholat qabla zuhur arba'an. Siapa yang sholat sebelum zuhur 4 rakaat? Yatba'un ma'ahu sab'una alaf malaikat yastaghfiruna haddal lail. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur, maka ikut kepadanya 70.000 malaikat memintakan ampun sampai datangnya maghrib, sampai datangnya malam. Apalagi sebelum asar, rahimallahu imra'an shalla qabla asar arba'an. Fi riwayat rakaatain. Semoga Allah memberi rahmat, kata Rasulullah. Semoga Allah memberi rahmat orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Dalam riwayat lain menyatakan walaupun 2 rakaat. Dalam riwayat Sayyidina Ali. Apalagi yang paling afdal? Yang paling afdal saat setelah maghrib. Man sholat ba'da al-maghrib 6 rakaat wa lam yufsil bi kalam min dunyawi fa kana min ibadah 12 sana. Siapa yang sholat 12 rakaat setelah maghrib tanpa diselingi pembicaraan urusan dunia, sama dengan beribadah 12 tahun. Apalagi setelah isya, man sholat arba'an ba'da isya fa kana adrak lailatul qadar. Siapa sholat setelah isya 4 rakaat, seolah-olah dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mau tunggu Ramadan. Ini malam ini pada isya 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sama dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di salam muawanah. Ya, semoga bermanfaat. Ini saja yang saya sampaikan malam ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi ya. Bulan depan. Ini saya mau ke Jakarta, libur dulu nanti ya, ke Jawa. Salam sama Rasul, sama-sama yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ya Rasulullah. ya Rasulullah.